Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Ya, kembali di Breaking News Metro TV pemirsa, KPU telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan kita akan kembali membahas bersama pengamat politik kita, Mas Adi Prayitno yang masih bergabung. Mas Adi, kita kembali pada Anda ada oleh Prabowo. Kita akui bahwa Prabowo memiliki determinasi yang luar biasa. Nah, menurut Anda apa kuncinya? Apakah karena Prabowo punya partai dan ketum partai? Sementara bagaimana dengan Anies dan juga Ganjar? Nanti stamina politiknya, karena Anies independen, Ganjar dia ya hanya anggota partai. Menurut Anda gimana nanti? Ya, saya kira ke depan, terutama Anies Baswedan harus segera memutuskan apakah ingin bergabung dengan partai politik ataupun tidak. Karena ada kecenderungan kalau di negara ini tidak menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Oleh karena itu, salah satu cara sebenarnya untuk terus mempertahankan stamina politiknya, Anies harus masuk partai politik. Itu satu-satunya cara menurut saya. Kalaupun toh tidak mau masuk partai politik, Anies minimal membentuk satu organisasi kemanusiaan yang sekira itu akan menjadikan tempat supaya Anies ini terekspos sebagai sosok yang terus bekerja untuk bangsa dan negara ini. Mungkin ormasnya itu atau organisasinya itu di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan atau apapun. Yang jelas Anies jangan sampai tenggelam momentum dan isu politiknya. Kalau Ganjar relatifly agak tertolong karena masih sebagai anggota partai. Karena apapun pastinya dalam kegiatan-kegiatan partai, Ganjar itu pasti akan terlibat ya secara penting dan secara signifikan. Oleh karena itu, kalau saya membaca rata-rata secara umum, kerja-kerja politik, membangun aktivitas politik, kerja-kerja sosial harus terus dilakukan, baik oleh Anies ataupun Ganjar. Ini tentu tidak mudah, di tengah mereka itu bukan menjadi pejabat publik, tapi justru disitulah tentu sebenarnya tantangan apakah Ganjar dan Anies ini akan terus establish, di mana stamina politiknya akan terus diperhitungkan oleh publik. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu penyebab mungkin ketika Anies mungkin tidak berada dalam satu ruang partai politik yang resmi menjadi bagian dari mesin partai tidak berjalan selama kontestasi kemarin dan akhirnya terjadi kekalahan begitu? Ya, saya kira memang Anies sudah harus mulai berpikir, artinya apa ketika uji coba maju Pilpres di 2024 ini tidak berbuah manis, berakhir dengan kekalahan, tentu ke depan juga publik dan partai politik akan berhitung ternyata daya ungkit elektabilitas Anies ini kan tidak kuat dan tidak terlampau signifikan. Pasti partai-partai lain seperti PKS, seperti Nasdem mungkin akan berpikir ulang karena Anies yang tidak berpartai kalah dalam Pilpres tentu bukan sesuatu yang menjadi target utama untuk diusung kembali, dan ke depan tentu saja akan muncul begitu banyak tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh signifikan yang saya kira secara perlahan juga akan bermunculan, yang secara perlahan akan berkompetisi, yang secara perlahan akan menggeser posisi-posisi Anies ataupun Ganjar kalau mereka itu tidak melakukan kerja-kerja politik. Karenanya ke depan itu Anies ataupun Ganjar wajib hukumnya terus melakukan kerja-kerja sosial, wajib hukumnya terus melakukan kerja-kerja politik supaya mereka ini terus berada di atas orbit. Nah, Mas Adi, tapi di lain pihak bahwa kehadiran calon-calon independen seperti Anies Baswedan yang merepresentasikan masyarakat umum non-partai ini kan sebenarnya bagian dari warna demokrasi. Artinya ada ruang yang luas bagi seluruh anak bangsa untuk ikut kontestasi. Tapi jika pada akhirnya kembali pada partai politik yang memang sebenarnya penting, itu seperti apa nanti kesempatan anak bangsa yang lain begitu? Ya, kalau mau jujur sebenarnya ketika Anies ini kalah dalam Pilpres memang harus mulai berpikir ulang. Artinya apa ya? Daya dongkrak elektabilitasnya ternyata masih belum mampu menyaingi figur-figur sentral terutama yang ada di partai. Apapun judulnya,
Prabowo Subianto ini adalah sosok yang cukup lama di partai, dulu di Golkar, kemudian keluar bikin Gerindra, ikut tanding Pilpres sampai 4 kali dan menang. Ini artinya apa? Prabowo terus merawat stamina politiknya, terus berada di orbit, ya, sekalipun kalah berulang. Oleh karena itu, bagi saya, Anies masih punya kesempatan, Anies masih punya modal untuk terus dirawat. Bayangan saya, Anies itu bergabung dalam partai, membangun partai, bekerja untuk partai, dan disitulah kemudian tiket untuk maju di 5 tahun yang akan datang masih sangat mungkin akan Anies dapatkan. Tanpa itu semua, saya kira Anies, aura kebintangannya akan perlahan, daya ungkit elektabilitasnya mulai tidak signifikan, dan akan tergantikan dengan sosok-sosok lain. Akan muncul nama-nama seperti AHY, akan muncul nama seperti Puan Maharani, yang saya kira mereka ini akan terus berada di orbit, yang saya kira mereka ini punya kesempatan untuk menjadi pejabat publik. Ada Gibran Rakabuming Raka, yang posisinya saat ini adalah sebagai wakil presiden. Kompetisi-kompetisi politik inilah yang saya kira ke depan harus dibaca. Bahwa kalau Anies merasa selesai setelah Pilpres, Ganjar juga merasa selesai setelah Pilpres kali ini, mereka tentu tidak bisa berharap lagi untuk bisa berkompetisi di 5 tahun yang akan datang. Iya. Kepada Pak Jokowi bahwa tanpa PDIP Pak Jokowi tidak akan ada di orbit politik, begitu? Ya, saya kira begitu pada prinsipnya. Kalau Pak Jokowi kan sudah selesai. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana orang-orang yang pernah ikut tanding Pilpres seperti Anies dan Ganjar kan. Apakah mereka ini tidak patah arang atau terus melakukan kerja-kerja politik? Bagi saya, ke depan itu calon-calon presiden adalah mereka yang muncul dari kalangan menteri, adalah mereka yang muncul dari kepala-kepala daerah, dan adalah mereka yang saat ini adalah figur-figur publik. Anies dan Ganjar adalah figur publik, mengingat posisi mereka ke depan rasa-rasanya kalau untuk jadi kepala daerah sulit. Mereka sepertinya kalau untuk jadi menteri agak sulit. Oleh karena itu, figur publik dan kebintangannya ini harus dirawat melalui organisasi-organisasi sosial atau bergabung dengan partai politik supaya kerja-kerja politik mereka terhadap rakyat sekalipun bukan menjadi pejabat publik terus diingat oleh memori pemilih kita. Oleh karena itu, ini yang saya sebutkan, harus belajar banyak kepada Prabowo Subianto. 4 kali tanding, baru menang yang keempat kalinya. 3 kali kalah sebelumnya. Artinya apa? Dalam politik kita itu kalah sekali bukan apa-apa. Terus berupaya. Supaya ada eksistensi dan adaptasi yang kemudian bisa dibangun sebagai resource politik memenangkan pertarungan di Pilpres. Jadi bagi saya Anies itu punya modal sosial sebesar 26%. Itu jumlah yang cukup luar biasa. Ganjar itu punya 16% sebagai modal sosial yang bisa terus dikapitalisasi, terus dirawat, dan ini harus dipupuk untuk bekal-bekal politik di masa yang akan datang. Saya kira di situ Mbak poin saya. Ya, tadi kita membicarakan yang tidak menang, sekarang kepada pemenangnya. Kalau tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa dia juga akan merangkul, menggandeng seluruh pihak untuk bersatu. Kalau misalnya jadi Pak Prabowo, menurut Anda strategis tidak sih kalau harus menggandeng misalnya sosok-sosok yang mumpuni seperti Anies atau mungkin Muhaimin bergabung? Ya bagi saya terlampau beresiko sebenarnya. Bagi saya terlampau beresiko jika menggandeng sosok-sosok yang potensial 5 tahun yang akan datang itu punya nama besar dan akan maju lagi. Kalaupun toh mau dirangkul adalah ketum-ketum partai, elit-elit partai yang kelihatannya mereka tidak punya intensi maju Pilpres. Karena ini jangan sampai ya memelihara macan dalam tanda kutip yang khawatir akan menjadi rival Prabowo di 5 tahun yang akan datang. Jadi menteri-menterinya ini harus selektif betul. Adalah menteri yang hanya tegak lurus bekerja untuk Prabowo dan tidak mikir 5 tahun yang akan datang mereka ini bekerja dari sekarang dan menyusun kekuatan politik yang ujung-ujungnya akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Jadi kalaupun toh memilih menteri, pilihlah menteri yang kemungkinan itu tidak akan maju di 2029. Saya kira di situ poin Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi untuk ulasannya bersama Breaking News pada siang hari ini. Ya pemirsa, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.